Kata adat berasal dari bahasa Arab adah yang mengandung makna pengulangan atau kebiasaan. Dalam perjumpaan masyarakat Melayu dengan saudagar-saudagar dari Jazirah Arab, kata adah pun berubah menjadi adat. Dalam banyak pepatah, adat dijunjung dan dijaga agar tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Demikianlah pula adat dihikmati di sini, di tanah Papua. Dewan adat itu rumah bersama, rumah di mana orang kumpul bicara tentang negeri ini, negeri yang penuh dengan konflik, negeri yang penuh dengan kekacauan. Ada banyak jalan tembus sudah dibuka, ada ruko berdiri di mana-mana. Hari ini saya mencatat ada 4 kapal besar yang masuk di Papua. Hari ini saya mencatat Garuda 3 kali atau 4 kali masuk di Jayapura. Tapi pertanyaannya adalah, semua itu untuk siapa? Karena hari ini saya juga mencatat bahwa masyarakat adat, ketika ruko dibangun, masyarakat adat makin terpinggirkan. Mereka ada di balik ruko-ruko yang sedang dibangun. Hari ini ada 4 pesawat Garuda yang masuk di Jayapura. Tapi ketika saya duduk di atas pesawat itu, saya mencatat hanya 3 atau 4 orang Papua. Karena itu saya bertanya, apakah ini pembangunan yang kita mau cari? Saya bermimpi dan berharap bahwa pembangunan yang terjadi di tanah Papua itu menjadikan rakyat Papua tuan di negeri sendiri. Kekerasan di tanah Papua seperti tak habis-habis. Api konflik yang tak pernah dimatikan tepat di sumbu membuat ia selalu menyala di mana-mana. Atas nama pembangunan, melalui eksploitasi sumber-sumber daya alam, tatanan dan posisi masyarakat adat Papua menjadi rusak dan terpinggirkan. Hal ini membuat luka pun mengendap di dalam honai-honai. Fahri Hamzah menyadari luka tersebut tidak boleh ditambah dengan luka yang baru. Dalam muhibahnya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 30 Oktober hingga 2 November 2015, Fahri bersama anggota DPR asal Papua, Muhammad Yudi Kotoki dan rombongan berupaya untuk membuka ruang dialog damai. Saya kira yang paling penting adalah kalau kita bicara dengan hati kita, ya, banyak hal yang selesai, ya, sebab masyarakat di timur itu pada dasarnya masyarakat yang hatinya hidup gitu. Fahri Hamzah datang untuk memenuhi undangan Dewan Adat Papua dalam rangka Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua yang ketiga yang diadakan pada tanggal 1 hingga 4 November 2015. Kedatangan Fahri ini pun mendapat apresiasi dari tuan rumah, Bupati Biak Numfor, Thomas Alva Edison Ondi. Fahri dianggap datang melalui pintu yang selama ini nyaris tak tersentuh, yakni pintu adat atau kebudayaan. Dalam sejarah masyarakat adat, hari ini baru ada 2 orang anggota DPR RI hadir dalam acara seperti ini. Dan ini susah sekali untuk didatangkan orang-orang besar di negeri ini. Saya juga sudah izin Bapak Gubernur bahwa kalau Bapak mau marah tidak apa-apa, tapi tamu sudah datang. Saya tidak bisa kemana-mana. Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua yang ketiga ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi sekaligus refleksi
atas kinerja Dewan Adat Papua selama 1 periode kepemimpinan. Walaupun undangan sudah disebar dan masyarakat adat Papua sudah mulai berdatangan sebelum hari pembukaan, sesungguhnya konferensi ini berjalan tanpa izin. Tadi pagi ketika saya tiba di sini, saya diberitahu bahwa kita tidak diberi izin. Tapi saya mau menyampaikan syukur, terima kasih untuk Kapolres Biak Numfor, Bapak Dandim Biak Numfor, Bapak Bupati Biak Numfor Anak Adat. Karena saya dapat istilah baru, kami pasang badan untuk kegiatan ini. Kata pasang badan menurut saya itu kata melawan. Artinya di atas bilang kami tidak kasih izin, tapi di bawah bilang sudah mari kita koordinasi dulu, bicara-bicara supaya kita lihat itu masyarakat dari daerah-daerah sudah datang, mereka sudah kumpul, jadi biar mari kita atur supaya mereka bisa melaksanakan kegiatan ini. Dalam sejarah Dewan Adat Papua, setiap orang yang profesional berani bertindak untuk kebenaran, untuk masyarakat adat, mendengar hati nurani masyarakat adat, mereka pasti mendapatkan posisi yang layak di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat. Sumbangan kita tidak hanya tanah kita, sumbangan kita tidak hanya sumber daya alam kita, tapi banyak anak negeri Papua telah menyumbangkan darahnya tertumpah untuk kemajuan satu masa depan yang lebih baik. Kita tidak mau kelak mereka bertanya, Bapak burung cendrawasih ini Yarangga, saya Imbiri, tanah saya ini burung cendrawasih, burung sorga yang dilestarikan oleh nenek moyang kita, nenek moyang saya kepada saya. Ini tanah saya, ini tanah Yarangga yang saya mau persembahkan.